Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Imaryono SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 dan yang saya hormati Ibu Agustina Nur Pertiwi SPDI selaku pegawai P3K, dan hari ini saya akan melaksanakan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai P3K di Kota Surakarta yang akan dipaparkan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pemaparan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai P3K di instansi pemerintah lingkungan Pemkot Kota Surakarta di SD Negeri 2. Kemudian saya akan membacakan urutan acara pada kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti adalah seminar atau pemaparan hasil orientasi yang akan disampaikan oleh Ibu Agustina Nur Pertiwi. Yang kedua adalah tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah yang juga selaku mentor dalam orientasi P3K, dan yang terakhir adalah penutup. Berikutnya marilah kita buka kegiatan kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk memperlancar kegiatan supaya kita diberikan kelancaran dan kemudahan, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya adalah seminar atau pemaparan orientasi yang langsung akan disampaikan oleh Ibu Agustina Nur Pertiwi SPDI. Waktu dan tempat kami atur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat dalam acara laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Terima kasih kepada Bapak Imaryono SPD selaku Kepala SDN Gayunya 2 Surakarta selaku juga sebagai mentor. Kemudian Bapak Ibu Guru yang sudah hadir dalam seminar ini, saya ucapkan terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan saya. Yang pertama mengenai perkenalan dulu. Perkenalan nama lengkap saya adalah Agustina Nur Pertiwi SPDI. Tempat tanggal lahirnya di Sukoharjo tanggal 19 Agustus 1994. Alamat domisili saya di Prawit RT 3 RW 2 Nusukan. Jabatannya sebagai ahli pertama guru agama Islam dan unit kerjanya di SDN Gayunya 2. Kita masuk ke bab 1 tentang pendahuluan. Pendahuluan nanti ada 3 poin. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian maksud dan tujuan, serta yang ketiga adalah waktu dan tempat. Untuk latar belakang dari kegiatan ini adalah menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ASN PPPK wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Berdasarkan pedoman tersebut, maka pemerintah juga melaksanakan hal yang sama terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, berupa kegiatan orientasi pada permulaan tugas setelah surat keputusan diserahkan sebagai bagian dari ASN. Kemudian untuk poin kedua, maksud dan tujuan. Maksud dari kegiatan ini adalah orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Untuk tujuannya adalah setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Untuk waktu dan tempat, waktu untuk angkatan 1 yaitu tanggal 9 sampai dengan 30 September 2024 yang terdiri dari 354 orang. Nah, untuk pembukaannya ini di tanggal 3 September 2024, kemudian tanggal 9 sampai 13 itu MOOC melalui LMS Solowasis. Tanggal 17 sampai 18 September itu evaluasi akademik, tanggal 19 remedial, 20 sampai dengan 26 orientasi tempat kerja, kemudian tanggal 27 sampai dengan 30 adalah seminar hasil laporan. Tempatnya pelaksanaan orientasi di unit kerja masing-masing. Nah, saya berarti di SDN Banyuanyar 2. Untuk bab yang kedua mengenai nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misi Kota Surakarta, yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Untuk perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam menjalankan tugasnya antara lain yang pertama ada sekretariat daerah, yang kedua sekretariat DPRD, 3 inspektorat daerah, kemudian dinas daerah, badan daerah, dan yang terakhir adalah kecamatan. Masuk ke bab yang ketiga mengenai nilai dan etika organisasi. Visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
Yang pertama visinya, yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kemudian untuk misinya meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kemudian yang kedua, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Program strategis dari OPD yaitu Dinas Pendidikan. Yang pertama, program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kurikulum, program pendidikan dan tenaga pendidikan, program pengendalian perizinan pendidikan, program pengembangan bahasa dan sastra, serta program penunjang urusan pemerintahan daerah. Kita masuk ke visi dan misi unit kerja, yaitu visi dan misi SDN Banyuanyar 2. Untuk visinya yaitu terciptanya peserta didik yang bertakwa, cerdas, terampil, mandiri, berkarakter profil belajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Untuk misinya yaitu melaksanakan kegiatan keagamaan, yang kedua melaksanakan pembelajaran berbasis ramah anak, yang ketiga melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat, minat, dan disesuaikan kemampuan lembaga. Yang keempat, membudayakan kebiasaan hidup mandiri. Yang kelima, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan sejuk. Nah, berikut adalah nama-nama tenaga kependidikan di SDN Banyuanyar 2. Yang pertama ada Bapak Kinaryono selaku kepala sekolah, kemudian Agustina Nadir Pertiwi selaku guru PAI, Endah Budiati sebagai guru, Kinanti Setianingrum sebagai guru kelas, Nani Istimurwani sebagai guru kelas, Iken Yulinda Kusuma sebagai guru kelas, Sri Sulasmi Ningsih sebagai guru kelas, Sujar Rukarno sebagai guru PJOK, Yusuf Kurniawan sebagai guru kelas, Teguh Prasetyo sebagai operator, dan Suratman sebagai penjaga sekolah. Kita masuk ke bab yang keempat mengenai rencana hasil kerja PPTK. Nah, identifikasi isu karena tadi mengangkat tema mengenai keimanan dan ketakwaan siswa, maka saya mengidentifikasi permasalahan yang ada di SDN Banyuanyar 2 terkait keimanan dan ketakwaan siswa di SD Banyuanyar 2. Antara lain, masih terdapat siswa kelas tinggi itu yang belum menghafal surat-surat pendek. Nah, pada surat-surat pendek yang mudah itu masih ada yang belum dihafalkan. Kemudian siswa masih belum lancar membaca Al-Quran. Masih ada di kelas atas atau kelas tinggi itu yang belum bisa membaca Al-Quran, dan iqra-nya itu masih di iqra 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, siswa belum menyadari pentingnya sholat berjamaah. Nah, terkadang ketika sholat zuhur berjamaah di sekolah itu, siswa kadang pilih bermain dulu daripada mendahulukan untuk sholat berjamaahnya. Nah, itu menjadi identifikasi isu dari permasalahan saya. Untuk program kegiatan pembiasaan, nah ini di SDN Banyuanyar 2 ada beberapa program kegiatan pembiasaan religi yang sudah dilakukan, yaitu yang pertama kegiatan Selasa religi, kemudian yang kedua kegiatan sholat zuhur berjamaah, yang ketiga kegiatan baca iqra di sela-sela pelajaran dan ekstrakurikuler BDA, kemudian yang keempat ada kegiatan doa. Doa ini dimulai dari pagi dan siang hari. Jadi pagi ketika sebelum pelajaran dimulai dan siang setelah pelajaran selesai. Kemudian murojaah surat pendek sebelum memulai pelajaran. Nah, di sini ada beberapa gambar kegiatan sholat zuhur berjamaah. Yang pertama, kadang siswa itu sholat zuhur berjamaah di sekolah dengan dipimpin oleh salah satu guru. Tetapi kadang di suatu waktu juga ada yang dipimpin oleh salah satu siswa. Nah, ini jadi dapat melatih siswa agar mereka itu memiliki jiwa pemberani dalam memimpin sholat berjamaah. Meskipun hanya belajar, tapi itu sudah membuat mereka terlatih. Kemudian
Ada kegiatan doa dan murojaah sebelum pembelajaran. Yang pertama berdoa. Nah, berdoa ini dimulai sebelum pelajaran dimulai. Kemudian setelah berdoa dilanjutkan dengan murojaah. Dan murojaah ini pembacaan surat-surat pendek di Al-Quran. Biasanya mereka anak-anak itu menggunakan juz amma. Jadi ada bagian-bagian yang mereka bacakan, misalnya surat apa sampai dengan surat apa, nah seperti itu. Jadi sudah ada bagian-bagian dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan Selasa Religi. Nah, di sini siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 dikumpulkan di halaman sekolah, kemudian mereka bersama-sama membaca surat-surat pendek, dimulai dari An-Nas nanti berakhir di surat Ad-Duha. Nah, kemudian nanti balik lagi, misal sudah sampai Ad-Duha, nanti bisa di pertemuan selanjutnya kembali lagi ke surat An-Nas. Nah, ini untuk melatih siswa agar hafalan surat pendek siswa itu dapat bertambah. Nah, misal dari sebelumnya cuma hafal 1 surat, nanti bisa menambah hafalannya menjadi 2, 3, 4 seperti itu. Selanjutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler BTA. Nah, ekstrakurikuler BTA ini ada di kelas 1, 2, dan 3. Untuk ekstrakurikuler di kelas 1 itu pada hari Rabu pukul 11.30 sampai 12.40. Kemudian di kelas 2 itu hari Senin jam 11.30 sampai 12.40, dan di kelas 3 itu hari Kamis jam 11.30 sampai 12.40. Biasanya kegiatan ekstrakurikuler BTA ini diisi dengan membaca Iqra. Jadi siswa bergantian maju ke depan membaca Iqra atau membaca Al-Quran bagi yang sudah Al-Quran. Kemudian selain membaca Iqra, siswa juga menulis Arab. Nah, belajar menulis Arab, huruf hijaiyah seperti itu. Kalau untuk kelas 1 biasanya masih huruf hijaiyah yang pisah itu, jadi belum yang bersambung. Kalau kelas 2 itu sudah meningkat menjadi huruf hijaiyah yang bersambung. Kemudian untuk kelas 3 huruf hijaiyah bersambung yang sudah agak panjang. Nah, berikut adalah dokumentasi mentoring. Untuk yang pertama, identifikasi isu. Nah, ini dilaksanakan pada hari Jumat. Kemudian merancang fokus kegiatan. Selanjutnya berdiskusi dengan teman sejawat terkait inovasi kegiatan. Nah, jadi selain berdiskusi dengan mentor, saya juga melakukan diskusi dengan teman sejawat terkait dengan permasalahan atau isu yang saya angkat. Selain itu juga untuk membahas mengenai inovasi kegiatan religi yang akan saya rencanakan untuk di tahap berikutnya. Nah, ini kemudian yang terakhir lagi ada pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, nah, ada rencana kerja menengah. Yang pertama, program optimalisasi kegiatan Selasa Religi dan pembiasaan kegiatan religi bagi seluruh siswa SDN Bayangkara 2 yang beragama Islam dengan pendampingan guru. Kemudian hasilnya menghasilkan output siswa yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang baik. Yang ketiga, kontribusi terhadap isi. Hal ini selaras dengan visi sekolah, yaitu terciptanya peserta didik yang bertakwa, cerdas, terampil, mandiri, berkarakter, profil pelajar Pancasila, dan berwawasan lingkungan. Untuk yang bab 5 adalah penutup. Simpulannya, yang pertama ada seluruh PPPK harus memahami terkait visi dan misi pemerintah Kota Surakarta, Dinas Pendidikan Kota Surakarta, serta unit kerjanya. Yang kedua, pentingnya pemahaman terhadap manajemen PPPK sesuai dengan regulasi yang ada. Yang ketiga, seluruh PPPK harus memahami tugas pokok dan fungsinya dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak di unit kerjanya masing-masing. Yang keempat, sebagai seorang guru, PPPK di satuan kerja terkecil harus memberikan kontribusi untuk mencapai visi sekolah dengan memberikan pelayanan terbaik. Kemudian sarannya, bagi guru PPPK mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak di unit kerjanya. Yang kedua, bagi Dinas Pendidikan dapat mendukung ASN PPPK agar dapat melaksanakan pengembangan
kompetensi guru demi peningkatan kualitas pendidikan di Kota Surakarta. Yang ketiga, bagi pemerintah Kota Surakarta yaitu dapat mendukung dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kinerja ASN PPBK. Nah, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai laporan yang sudah saya buat. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Agustina yang telah memaparkan hasil orientasinya pada pengenalan etika, nilai dan etika pada instansi pemerintah di SD Negeri Banyuwangi 2. Berikutnya adalah pemaparan dari Bapak Penarian SPD selaku Kepala Sekolah dan juga sebagai mentor pada orientasi pada ke-3K. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal tentang laporan orientasi pengenalan nilai dan etika yang telah disampaikan oleh Ibu Agustina Hanif Nur Pertiwi SPDI dengan mengangkat isu upaya peningkatan keimanan dan ketakwaan siswa di SD Negeri Banyuwangi 2. Terima kasih tadi sudah disampaikan, dipaparkan dengan jelas. Pada intinya, saya mengharapkan apa yang sudah diprogramkan ke depan, karena ini berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan, merupakan kebutuhan pokok kita sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia yang selalu mengabdi kepada Allah. Apalagi Bapak Ibu sebagai pendidik, terutama dari P3K, yang mana memang perlu peningkatan inovasi-inovasi baru di dalam instansi atau sekolahnya masing-masing, terutama di Negeri Banyuwangi 2 ini, untuk menanamkan karakter, pembiasaan yang religi, yang agamis. Ini sangat penting dan sangat perlu, karena pada saat ini memang sudah bisa dikatakan bahwa negara kita ini, terutama untuk moral, akhlak, ini diambang kritis akibat dari maraknya berbagai media, dari media sosial maupun media elektronik, yang mana bisa mengikis bahkan menghancurkan kepahaman dan keimanan kita semua, terutama untuk anak-anak kita yang tahun ini merupakan penentu 25 tahun yang akan datang, generasi penerus bangsa 25 tahun yang akan datang. Ini dibentuk oleh tahun ini. Alhamdulillah, dengan inovasi yang disampaikan oleh Bu Tina di dalam sebagai guru pendidikan agama Islam untuk pembiasaan peningkatan keimanan dan ketakwaan, ini sudah memang lazim harus dilaksanakan dan benar-benar tidak hanya membiasakan kepada anak, tapi kalau bisa membentuk kepada anggota warga sekolah di SD ini bisa melakukan. Di antaranya tadi ada pembiasaan hafalan, pembiasaan baca Al-Quran. Apalagi kalau kita melihat
anak-anak kita ini seperti kalau digambarkan membentuk atau mendidik anak itu digambarkan kita mengukir di atas batu. Memang berat, sulit. Tapi kalau berhasil mengukir di atas batu itu, maka akan awet, tahan lama untuk bentuknya. Itu kalau mendidik usia anak dari usia PAUD sampai remaja, para remaja itu memang membutuhkan kesabaran, terutama pada anak-anak kita yang masih di usia bawah 12 tahun, 1 sampai 4 tahun juga 12 tahun ini perlu kesabaran. Tapi harus dilaksanakan sebagai pembentukan pembiasaan, terutama untuk penanaman karakter budi luhur, juga budi pekerti yang baik, termasuk kalau bisa dimasukkan di salah-salah pembelajaran di pendidikan agama Islam, diajarkan, dibiasakan, disitu untuk selalu hormat kepada orang tua, birrul walidaini, hormat kepada bapak dan ibu guru di sekolah, kemudian sayang dan saling membantu kepada teman-teman. Ini perlu selalu terus disampaikan dan diingatkan. Itu tidak lepas dari tujuan dari pemerintah Kota Purwakarta dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan pegawai P3K ini dengan adanya program orientasi ini memang sangat baik sebagai wujud tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara tentang penataan dan pendidikan kepada aparatur sipil negara, terutama di negara. Terima kasih sudah disampaikan dengan baik, dan nanti apa yang diprogramkan 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan baik. Dan laporan ini sudah komplit, ada beberapa yang nanti bisa direvisi nanti pada saat setelah selesai acara hari ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hadi Suryasti selaku Kepala Sekolah Tingkat 2 dan juga sebagai mentor pada orientasi mengenai nilai dan etika guru P3K di SD Negeri 2. Sekaligus ini menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup kegiatan kita dengan membaca doa bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.